Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya, semoga kalian tetap konsentrasi walaupun backgroundnya adalah kokok ayam. Ya, mohon maaf. Jadi mohon maaf juga karena video kali ini agak panjang dan tidak ada editing karena editing membutuhkan waktu yang lama. Nah, kali ini saya akan merespon beberapa tugas yang sudah masuk, yaitu tugas 1. Dan saya senang sekali menerima tugas dari beberapa siswa yang hanya dengan belajar jarak jauh dan memanfaatkan referensi dari internet tetapi mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama dan kedua kemarin yaitu siswa mampu berdialog menggunakan ekspresi merespon perhatian dan mengecek pemahaman. Maksudnya ada dua ya. Jadi bagaimana cara kita memberi perhatian kepada orang yang meminta, dan yang kedua itu mengecek pemahaman. Jadi di dalam berdialog itu kita kenal namanya monolog, dan dialog. Nah, untuk monolog itu berarti satu orang. Ya, contoh misalnya ada orang yang berpidato, itu namanya monolog. Kemudian kalau percakapan antara dua orang atau lebih itu disebut dengan dialog. Nah, yang kita tujukan adalah dialog. Nah, jadi yang namanya dialog itu berarti antara dua orang atau lebih ya. Ya, misalnya ini orang pertama, namanya si A, for example ya. Kemudian punya lawan bicara, mungkin satu atau dua atau lebih, pokoknya percakapan antara dua belah pihak. Nah, misalnya ini kita kasih nama si B. Orang yang pertama berbicara itu biasanya menanyakan atau meminta ya. Yang ini ngomong ke sana. Jadi ini disebut dengan asking. Jadi asking itu dari kata ask ya, menanyakan. Kemudian jika orang ini merespon itu disebut dengan responden ya, menjawab maksudnya. Jadi kalau ada orang yang bertanya tapi orang atau lawan bicaranya tidak menjawab, berarti itu namanya no respond. Jadi dialog ini adalah antara dua orang atau lebih. Untuk materi pertama yang menjadi tugas kalian yaitu meminta perhatian. Perhatian itu bahasa Inggrisnya attention. Jadi asking attention, meminta perhatian. Kemudian lawan bicaranya itu merespon perhatian ya, merespon perhatian. Jadi kita bahas dalam bahasa Indonesia dulu. Contoh ya. Kalau kita ingin memulai pembicaraan, biasanya kita mengatakan permisi, atau dalam bahasa Luwu itu tabe. Nah, itu cara untuk meminta perhatian kepada lawan bicara. Nah, dalam bahasa Inggrisnya attention. Nah, untuk contoh percakapan seperti yang kemarin sudah kalian catat mungkin di buku catatan kalian seperti instruksi saya ya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa contoh kalimat atau frasa atau expression. Jadi expression itu adalah kalimat atau ungkapan atau beberapa kata ya, expression. Nah, contoh kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris untuk meminta perhatian itu accuse me, accuse me. Kemudian yang kedua bisa listen to me, listen to me. Nah, perhatikan anak-anak, untuk kata T di sini itu tidak terbaca ya, namanya silent syllable. Jadi bukan listen tapi listen. Listen. Bisa kalian ulang sendiri ya, sambil latihan untuk meluaskan lidah ya. Listen to me, not listen to me. Listen to me. Kemudian look at me, maksudnya lihat saya. Anak-anak biasanya kalau ibunya keasikan ngobrol ya sesama emak-emak, itu kadang lupa untuk perhatikan anak-anaknya. Anaknya bicara, anaknya nggak puas, anaknya minta supaya dilihat. Lihat kak dulu, maksudnya begitu. Look at me, atau look here, lihat ke sini dulu ya. Look, lihat,
hey. Nah, untuk kata hey ini untuk informal ya, untuk percakapan yang tidak formal, bisa kalian gunakan untuk sesama pantaran kalian, seumuran kalian. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan excuse me, kemudian melanjutkan dengan kalimat berikutnya, ya bisa direspon, jangan tidak direspon. Kalau tidak direspon namanya secamba ya. I see, maksudnya saya mengerti, saya paham. Atau ada yang mergosip, look itu really, beneran. Maksudnya begitu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan dialog. Kemudian yang kedua, ada materi kemarin ya, namanya checking understanding. Checking understanding. Checking understanding, checking artinya cek ya, mengecek. Kemudian understanding artinya pemahaman, memahami. Jadi mengecek pemahaman. Maksudnya di sini kita mengecek apakah orang yang kita ajak berbicara itu paham dengan maksud kita, ya, apa yang kita katakan. Bisa kalian lihat di buku tugas, di buku cetak kalian ya. Bentar, kita pakai yang ini saja. Ya. Checking understanding. Nah, di sini ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama, ya, do you know what I mean? Ya. Atau yang paling sering kita gunakan yaitu do you understand? Ya, saya rasa semua siswa sudah pernah mendengar kalimat ini. Do you understand? Ya. Apa kamu sudah paham? Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Apa yang saya maksud? Nah, is it clear? Is it clear? Apakah itu sudah jelas? Ya. Are you following me? Ya. Jadi kata-kata ekspresi ini bisa digunakan untuk menanyakan pemahaman atau checking understanding. Kemudian yang kedua, orang atau lawan bicaranya harus merespon ya, dengan menjawab I see, I understand, atau I get it. Yes. Yes itu yang paling singkat ya untuk digunakan. Nah, itu kalau si orang itu memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya. Kemudian yang kedua, ya, kalau misalnya kalian atau orang tersebut tidak memahami, ya kalian bisa menjawab I don't get it. Maksudnya saya tidak paham. Ya. Atau yang kedua, kalian meminta orang itu untuk mengulang kata-katanya, again please, lagi, tolong ulangi lagi. Atau I don't understand, saya tidak paham. Ya. What do you mean? Apa yang kamu maksud? Jadi saya rasa sampai di sini jelas ya penjelasannya. Kalau tidak, kalian bisa mempelajari buku bahasa Inggris. Di situ ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang bagaimana percakapan dalam sebuah kelas yang menggunakan ekspresi meminta perhatian dan mengecek pemahaman. Ya, seperti ini. Everybody, may I have your attention? Nah, ini gurunya yang ngomong ya. Everybody, may I have your attention? Mohon perhatiannya, semuanya mohon perhatiannya. Nah, siswanya menjawab yes ma'am, yes ma'am. Jangan diam ya. Kemudian gurunya berbicara lagi. From now on we will use English in our class. Okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? Nah, di sini Siti, what did I say? Dia bertanya bahwa Siti, apakah kamu paham apa yang saya katakan? Nah, kemudian Sitinya menjawab, we will use English in our class, English class. Nah, kita akan menggunakan bahasa Inggris di dalam ruang kelas bahasa Inggris kita. Berarti Sitinya ngerti ya. Nah, kemudian gurunya merespon lagi, right, benar. From now on we will use English in the class, in English class. Everybody, what do you think? Are you ready?
Benar. Dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris ini. Semuanya bagaimana menurut kalian? Apakah kalian siap? Nah, jadi perhatikan kata you dalam bahasa Inggris bisa diartikan kamu atau Anda, atau bisa juga diartikan kalian, ya. Kemudian lanjut kita lihat respon siswa. Yes mom. Yes mom. Ini pertanyaan dari meminta pertanyaan opini, ya. Nah, kita persingkat. Jadi yang saya minta untuk tugas 1 kemarin adalah kalian harus membuat dialog yang menggunakan ekspresi meminta atau merespon perhatian dan mengecek pemahaman, ya. Jadi ada 2 ekspresi yang harus muncul dalam satu video singkat percakapan tersebut. Nah, kita lihat dulu contoh dari teman kalian, ya. Excuse me. Oh, kita ulang dulu, ya. Jadi untuk kalian yang belum mengirim tugas, untuk segera membuat videonya, ya, secepatnya. Excuse me. Yes, can I help you? Yes, can you show me where is it? Yes, it's in the top of the chicken cabinet. Thank you. Oke, jadi kita ulang, ya. Jadi di dalam dialog ini ada Excuse me. ya, excuse me berarti dia meminta perhatian dari lawan bicaranya. Nah, sudah betul? Kemudian kita lanjut. Yes, can I help you? Nah, kata yes adalah respon dari meminta perhatian. Yes, can you show me where is it? Yes, it's in the top of the chicken cabinet. Thank you. Ya, jadi untuk dialog ini, untuk video ini sudah ada satu ekspresi yang muncul, yaitu asking and respond attention. Terima kasih buat sudah mengirim tugasnya, dan yang lain ditunggu, ya. Nah, jadi selanjutnya apa yang harus kalian lakukan untuk membuat tugas kalian atau video kalian? Jadi yang pertama kalian harus mengetahui kalian membuat dialog seperti apa. Jadi dialog yang diminta adalah yang menggunakan ekspresi meminta dan merespon perhatian atau attention, kemudian checking understanding, ya. Nah, untuk kalimatnya bisa kalian review atau searching di internet atau buku cetak. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat skrip atau naskah. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah dialog antara Mr. Smith dan Davida. Di dialog ini saya memikirkan bahwa Mr. Smith akan meminta perhatian dan menanyakan sesuatu. Kemudian Davida akan menjawab atau memberi perhatian, merespon perhatian. Kemudian menjawab pertanyaan dari Mr. Smith. Kemudian menanyakan juga apakah Mr. Smith memahami apa yang dikatakannya. Kemudian lanjut, Mr. Smith akan menjawab ya atau tidak. Maksudnya dia mengerti atau tidak. Nah, di sini saya bacakan Mr. Smith, excuse me. Nah, ekspresi excuse me di sini adalah ekspresi meminta perhatian. Could you show me the way to the post office? Apakah kamu bisa menunjukkan saya jalan menuju kantor pos? Kemudian Davida menjawab, oh yes. Oh yes di sini adalah respon untuk attention, ya, respon untuk asking attention. Kemudian dia menjawab, turn left at the intersection and it is next to the police office. Ya. Belok kiri di intersection, kemudian kantor posnya di samping kantor polisi. Kemudian, do you understand? Ya, apakah kamu mengerti? Kemudian Mr. Smith menjawab, yes, thank you. Nah, cukup simpel saja. Kemudian setelah skrip jadi, kalian buat dalam video. Nah, untuk
tips yang tidak menggunakan aplikasi, tidak usah menggunakan aplikasi editing video apapun. Kalian hanya perlu menggunakan pilihan icon pause ya pada HP kalian, seperti video yang sudah saya tampilkan dari teman kalian. Cukup sederhana. Excuse me, could you show me the way to the post office? Yes, of course. Turn left at the intersection and it is next to the police office. Do you understand? Yes, thank you. Kita lanjut ke dua materi lagi yang akan kita bahas sekaligus dalam video kali ini, yaitu showing appreciation and opinion. Menunjukkan apresiasi, yaitu bagaimana kita menghargai apa yang orang lain lakukan atau ucapkan. Kemudian yang kedua, asking opinion atau meminta pendapat. Untuk dialognya bisa kita lihat di beberapa gambar yang ada di buku cetak kalian. Jadi yang pertama, from now on we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Nah, ekspresi meminta pendapat di sini yaitu what do you think? What do you think? Menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian pikirkan tentang hal ini? What do you think? Nah, kemudian responnya adalah yes mom. Yes mom berarti dia setuju dengan opini yang diungkapkan oleh gurunya tadi. Kemudian lanjut ke dialog berikutnya. What do you think, Edo? What do you think, Edo? Are you ready? Ya. Bagaimana menurutmu, Edo? Apakah kamu siap? Kemudian Edo menjawab, yes mom, I'm ready. Ya bu, saya siap. Ini adalah contoh sederhana dari percakapan yang menggunakan ekspresi meminta pendapat. Kemudian kita lanjut. Di sini kita bisa melihat contoh lain yang menggunakan ekspresi meminta pendapat. Contoh, Udin, do you think Edo is angry with me? Udin, menurutmu apakah Edo marah dengan saya? Kemudian temannya merespon, I don't think so. Menurut saya tidak. Look, he is smile. Lihat, dia tersenyum. I don't think so adalah salah satu ekspresi merespon opini. Ya. Guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, menurut saya Udin akan menyukai buku catatan ini. Kemudian lawan bicaranya mengatakan, what? I don't think so. I don't think so. Udin doesn't like bright color. Apa? Menurut saya tidak. I don't think so. Menurut saya tidak. Udin tidak menyukai warna yang terang. Nah, jadi ekspresi di sini adalah ekspresi meminta menanyakan pendapat dan merespon pendapat. Kita lanjut. Kemudian contoh percakapan lainnya. Udin, what do you think of your classroom? What do you think of your classroom? Menurut kamu bagaimana kelasmu? Kemudian Udin menjawab, it is very dirty, ma'am. It's very dirty, ma'am. Itu sangat kotor, ma'am. Some people don't care. Banyak orang yang tidak peduli. Untuk contoh berikutnya kalian bisa baca sendiri dan menggunakan Google Translate untuk memahami apa yang ada di dalam dialog setiap gambar. Kemudian kita akan melihat contoh di halaman 10. Kalian bisa baca, kalian bisa lihat salah satu dialog yang menggunakan ekspresi menunjukkan appreciation. Nah, contoh, thank you Lina, your story is very interesting. I like it. Very interesting, sangat menarik. Ya, saya ulangi, thank you Lina, your story is very interesting. I like it. Terima kasih Lina, ceritamu sangat menarik. Saya suka.
Nah, saya suka di sini, very interesting di sini adalah ekspresi menunjukkan appreciation. Kemudian cara merespon expression of appreciation adalah thank you mom. Ini salah satunya ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut. Jika ada yang tidak dipahami silahkan cek saya. Untuk video, untuk tugasnya dalam bentuk video agar segera dikirim. Saya kira sampai di sini dulu penjelasannya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di menulis jurnal untuk minggu depan.